Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak hadirin sidang subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, kajian kita sudah masuk pada sahabat Mu'adz bin Jabal. Namun sebelumnya mari kita bacakan Al-Fatihah, khususnya untuk kedua orang tua kita dan juga untuk anak-anak kita dan juga untuk diri kita. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan juga kita selalu dalam bimbingannya, serta kita diberikan rezeki yang halal, yang thayyib, yang banyak. Ala hadiniyah wa kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin sidang subuh rahimakumullah. Sahabat Mu'adz bin Jabal ini termasuk dalam as-sabiqunal awwalun. As-sabiqunal awwalun itu artinya orang-orang yang pertama-tama masuk Islam. Bahkan sahabat Mu'adz bin Jabal ini masuk Islam sebelum Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Ini namanya kalau sudah ke Madinah nanti disebut sahabat al-muhajirin. Di al-muhajirin, makanya di Indonesia kayaknya masjid yang disebut Masjid Al-Muhajirin enggak ketulungan banyaknya. Di mana-mana saya kemarin khutbah di Baitur Rahim, sebelum masuk ke Masjid Baitur Rahim di depan itu yang di bawahnya itu di Perumnas 1 juga Masjid Al-Muhajirin. Masya Allah, Al-Muhajirin itu banyak banget. Sejarahnya udah melekat sama orang Indonesia. Beliau masuk Islam itu berbaiat kepada Rasul. Jadi jangan dianggap baiat itu merupakan sesuatu yang luar biasa. Baiat itu artinya ikrar dan sumpah setia. Kalau orang mau menjabat, katakanlah menjadi apa di Indonesia, itu diambil sumpahnya, itu namanya baiat. Jadi ketika orang katakanlah menjadi hakim umpamanya lalu diambil sumpahnya sebagai hakim, itu baiat. Orang jadi dokter lalu kemudian dibaiat menjadi dokter, itu namanya baiat. Orang menjadi gubernur lalu diambil sumpahnya, itu namanya baiat. Jadi baiat itu bukan sesuatu menyerukan. Baiat itu bahasa sekarangnya integritas. Beliau masuk Islam bersama 73 orang laki-laki dan 2 orang wanita dari Ansar. Jadi orang Madinah datang ke Mekah, lalu kemudian pada saat itu musim haji, lalu kemudian di Mina itu di tempat jumrah. Jadi kalau orang sudah haji itu jumrah itu tempat jamarat bahasa orang sininya, itu ada tempat di situ dekat dengan Mina itu namanya Aqabah, perbukitan itu Aqabah. Itu pada tahun ke-13 diutusnya Nabi. Jadi ini merupakan tahun yang terakhir menjelang Nabi akan hijrah ke Madinah. Hadirin rahimakumullah. Nah, tempat baiat di Mina itu di zaman dinasti Abbasiyah, tempat Baitul Aqabah itu dibangun masjid untuk menghormati Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib. Jadi dilihat dari tempatnya, jadi ini masjid ini ditemukan pada saat tahun 2005-2006.
Jadi ketika arkeolog dan ahli sejarah itu menggusur bukit-bukit di daerah Mina, pembangunan Mina besar-besaran, itu ketika apa itu yang kayak bango tuh begini, beko mengeruk tanah, ternyata ketika dikeruk bekonya itu nggak kuat, dia tersandung batu. Nah ketika tersandung batu ternyata setelah diteliti batu ini adalah batu masjid. Nah setelah diukur kurang lebih 400 meter persegi, 17 kali 29, tinggi dindingnya itu 7 meter dan dinding belakangnya itu 2 meter. Nah ini bangunannya begini. Ini baru ditemukan tahun 2005. Jadi terpendam berapa ratus tahun. Ini ditemukan masih utuh begini. Ini kenapa kemudian dinasti Abbasiyah ketika itu ditemukan masjid di situ dibangun, karena dulu Abbas bin Abdul Muthalib paman Nabi itu belum masuk Islam. Ketika belum masuk Islam, namun ketika Nabi akan membaiat orang-orang Ansor yang datang dari Madinah, yang dulunya Yasrib itu 12 orang akan membaiat, Abbas bin Abdul Muthalib ini khawatir kalau ada apa-apa. Karena berbaiatnya itu di waktu malam. Nanti kita cerita tentang soal malam. Nah, karena itu Abbas bin Abdul Muthalib kendati pun dia non muslim, dia mendampingi Rasul. Ketika membaiat khawatir terjadi apa-apa dengan keponakannya. Nah, untuk menghormatinya itu dibikinlah prasasti ini. Ini namanya Masjid Aqobah. Nah ini masjidnya ini kuno di daerah melempar jumroh. Jadi seperti itu. Jadi kan antara bukit tuh, dikeliling bukit tuh. Nah, di sini sekarang masjidnya begini. Nah, masjid itu dulu ketika kakek-kakek saya itu pergi, kata nenek saya punya kakek ketika pergi haji masjidnya itu begini, hanya di kuta, bahasa Jawanya di kuta. Jadi hanya di kotak saja. Jadi nggak ada atap, nggak ada apa-apa. Nah, ini sekarang di sini itu di depan pengimamannya, di dekat pengimaman seperti ini, itu dikasih mikrofon. Lalu di depannya dikasih sajadah 1, lalu di belakangnya dikasih sajadah 2. Seolah-olah masjid ini digunakan, padahal itu sudah kena debu, kena segala macam. Jadi seolah-olah digunakan. Ini tidak digunakan, ini dipagar. Dulunya nggak ada pagar nih seperti ini. Tapi begitu sekarang, nah ini. Dan biasanya kadang-kadang itu pemerintah Saudi Arabia terhadap peninggalan sejarah begini ini kadang-kadang untuk pembangunan pembaharuan kadang dilindes saja. Tetapi alhamdulillah ini enggak ini. Tahu karena bekonya yang enggak mampu atau karena enggak ada yang mampu. Ini enggak ngerti, yang jelas alhamdulillah sekarang dilestarikan. Nah, jadi kalau yang umroh bisa ngelihat ini. Ini tempat Baiatul Aqobah. Jadi Baiat Aqobah pertama, Baiat Aqobah kedua. Nah ini. Kalau dari sisi lain, Al-Jumrah Kubro itu di dekat Jumrah Kubro. Hadirin rahimakumullah, Baiat Aqobah itu terjadi di tengah malam. Nah, ini pentingnya malam. Jadi kalau ada orang Islam kalau malam itu cuma tidur saja, ini begitu habis Isya langsung sampai pagi cuma tidur, ini namanya belum mengerti arti sejarah malam. Di pertama Rasul dibaiat menjadi nabi dan rasul waktu malam. Rasul pertama kali menerima wahyu yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, di Gua Hira waktu malam. Lailatul Qadar yang nilainya lebih dari 1000 bulan waktu malam. Lailah namanya malam. Nah, Baiatul Aqobah juga ini waktu malam. Jadi kalau ada orang Islam, Muslim, lalu malam itu cuma tidur saja, kebangetan.
kebangetan. Paling tidak bangun untuk sholat tahajud. Nah itu. Terserah mau tahajudnya cuma 2 rakaat sajakah, atau 4 rakaat, atau 6 rakaat dengan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, terserah. Disitulah waktu-waktu yang mustajab. Karena itu kalau di daerah pesantren, di pesantren-pesantren itu, walaupun ini tidak baik, jangan ditiru. Betaru, bengi tangi awan turu. Betaru. Jadi malam itu luar biasa digunakan. Para ulama, para alim ulama itu biasanya sebelum subuh antara jam 3 setelah sholat tahajud menulis. Seperti Imam Ghazali itu menulis kitab. Itu waktu malam. Nanti subuh, sholat subuh berjamaah, lalu nanti dilanjutkan lagi, itu dari mulai waktu malam. Jadi banyak ustadz-ustadz juga yang begitu waktu malam. Jadi kalau bapak-bapak di sini itu malam itu cuma tidur, lalu bangun cuma sholat subuh, nah itu berarti kesempatan malam yang mustajab itu terlewati. Mudah-mudahan kita semua bisa berubah, amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bai'atul Aqabah yang pertama ini diikuti oleh 12 orang. Salah satunya adalah Mu'adz bin Jabal. Ini wa fi sanatil hadiyah asyarah minal ba'tsin nubuwah, pada tahun ke-11 Hijriah. Setelah diutusnya Nabi, qadama ila Makkah sittata rajulin min Aus wal Khazraj. Jadi datanglah 6 orang. 6 orang dulu sebelum Bai'atul Aqabah itu sudah 6 orang yang masuk Islam, yaitu dari suku Aus dan Khazraj lil hajj. Fastajabu da'watur Rasul sallallahu alaihi wasallam ba'da sanati adu fi jama'ati min qaumihim tadammu 12 rajulan bay'u Rasulillah. Maka pada tahun 12 tahun 12 Hijriah, 12 dari sahabat Ansor tadi pada tahun 11 dari bi'tsatun nubuwatun Nabi, maka bay'u Rasulillah, Rasul membaiat 12 orang. Di sini isi baiatnya, nah ini kalau ilustrasinya ini Pak, waktu malam. Perjalanan malam, waktu malam dibaiat, nah ini isinya. Nah, ada 12 orang ini nama-namanya. Nah, ini nama-namanya. Kalau kita sebutin kelamaan ini, dan juga kita lanjut. Nah, isi baiatnya ini. An Ubadah bin Samit radhiyallahu an, dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, wa halahu asobata min ashabihi. Jadi isobata min ashabihi, jadi banyak. Jadi ketika membaiat 12 orang, di lingkungannya itu banyak juga sahabat-sahabat yang menyaksikan, tetapi mereka tidak berbaiat. Nah, karena mereka sudah masuk Islam duluan. Ta'alau baya'uni, kata Rasul, ta'alau, kemarilah, baya'uni, berbaitlah denganku, berikrarlah denganku, bersumpah setialah kepadaku. Yang pertama, an la tusyriku billahi syai'a. Ini baiat pertama kan biasa, janganlah kalian mensekutukan Allah. Ini yang pertama. Jadi la tusyrik billahi syai'a, jangan mensekutukan Allah dengan apapun. Alhamdulillah kita sudah tidak mensekutukan Allah. Alhamdulillah. Yang kedua, wala tusriku, jangan mencuri. Bahasa sekarangnya jangan korupsi. Korupsi itu dalam kaidah ini termasuk kategori mencuri. Mengambil hak orang lain dengan tanpa ijab qabul yang sah, itu tasriku, mencuri. Yang ketiga, wala taznu, jangan berzina. Lala tasnu, jangan berzina. Sekarang juga marak banget tuh perzinaan, Masya Allah. Dulu zaman jahiliyah, namanya juga zaman jahiliyah, perzinaan itu udah biasa. Tukar-tukaran istri, membeli perempuan dijadikan budak seks, itu biasa. Makanya karena malu,
kalau orang itu nanti punya anak perempuan maka biasa dibunuh daripada malu. Nah ini wala tasnu. Wala taqtulu auladakum. Nah ini, jangan membunuh anakmu sendiri. Dulu di zaman jahiliyah kalau orang punya anak perempuan karena takut malu nanti besarnya jadi diperdagangkan maka dibunuh. Atau karena takut tidak berani membiayai. Nah ini, wala taqtulu, jangan. Hadirin rahimakumullah. Ah ini gampangnya di sini. Tidak membunuh anak-anak kalian sendiri. Yang kelima, tidak berbuat dusta yang kalian ada-adakan sendiri. Oh, jadi kadang-kadang kan orang berbuat dusta diada-adakan sendiri. Maksudnya bagaimana? Kadang-kadang orang jualan salak. Lalu oh ini ditawar. Berapa sekilo? 20.000 Pak, 15.000 aja. Wah modalnya juga nggak dapat Pak, demi Allah Pak modalnya juga nggak dapat. Ngapain gitu bersumpah pakai bawa-bawa nama Allah. Modalnya nggak dapat demi Allah Pak. Masya Allah. Itu namanya berdusta, bersumpah demi Allah yang diada-adakan sendiri. Orang nggak minta disumpah kok suruh sumpah. Ah ini karena nggak ngaji kali ya. Yang keenam, tidak mendurhakaiku dalam urusan yang baik. Hadirin rahimakumullah. Jadi pemimpin ini maka bahasanya bagus nih. Tidak mendurhakaiku dalam urusan yang baik. Nah ini. Wala ta'suni fi ma'rufin. Nah, kalau bahasa sekarang, kalau bahasanya Umar itu, taatilah aku ketika aku memimpin engkau berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi apabila aku menyeleweng, maka ingatkan aku dengan pedangmu. Pemimpin itu mesti begitu Pak. Jadi kalau ada RW disumpah, dibaiat. Nah, kalau RW yang ngaji atau lurah yang ngaji, taati aku ketika aku menjalankan kebenaran, dan jangan ikuti aku ketika aku itu memerintahkan kepadamu untuk bermaksiat kepada Allah. Alhamdulillah. Amin ya. Hadirin rahimakumullah, itu adalah Mu'adz bin Jabal ketika dibaiat di dalam baiat di Aqabah. Nah, hadirin rahimakumullah, oh udah mau jam 5 ini ya. Sampai jam berapa kita? Dilanjut ya.